Halo Sobat Yoda, kali ini saya akan membahas mengenai Customer Delaying Decision Making. Saya membahas hal ini karena beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan berbagi sedikit pengalaman di acara Loyalty Summit, di mana saya membahas salah satu dalam topik itu, salah satunya saya sebutkan mengenai tantangan dalam penjualan adalah Delaying Decision Making. Nah, ya, dari situ ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya, dan saya pikir ada baiknya saya bahas, mudah-mudahan berguna buat semua. Pastikan tonton video ini sampai selesai agar paham bagaimana cara menghandle delaying decision making. Ketika customer melakukan delaying decision making, sebenarnya tidak sekonyong-konyong bahwa mereka tidak tertarik terhadap solusi yang Anda tawarkan. Nah, bahkan customer yang tertarik pun melakukan hal ini. Kenapa? Karena sebenarnya ada research yang menyatakan bahwa decision yang dibuat di akhir waktu itu memberikan value yang maksimal. Walaupun ada juga research yang menyatakan ini kontraproduktif. Tapi pada dasarnya bahwa delaying decision itu sering terjadi. Dan sering juga kita lihat kondisi di mana hubungan dan kultur ya. Orang Indonesia mungkin sulit mengekspresikan hal-hal yang negatif atau tidak menyenangkan bagi orang lain. Sehingga yang terjadi adalah delaying. Nanti, besok, ntar saya harus diskusi dulu dengan manajemen, atau saya harus diskusi dulu dengan user atau apa segala macam. Itu banyak sekali alasan yang diberikan oleh si customer untuk sehingga terjadinya delaying decision making ini. Tanda-tanda yang terjadi ketika terjadinya delaying decision seperti yang kita diskusikan barusan, bahwa tiba-tiba komunikasi stall. Dari Anda yang awalnya komunikasi dengan customer intens, Anda coba paham apa yang dibutuhkan, apa yang akan jadi value, Anda sudah sampaikan bagaimana organisasi Anda atau Anda dapat membantu permasalahan customer tersebut, tiba-tiba stall, ya, gradual mulai susah ditemuin, susah dikontak, ya. Yang kedua juga sering juga si customernya mengutarakannya dengan cara tertulis, sehingga susah bagi Anda untuk bertanya. Misalnya dia menanyakan, Bapak Ibu dia menyampaikan kepada Anda, Bapak Ibu terima kasih bahwa informasi sudah kami terima, solusinya sudah kami pahami, tapi kami akan perlu waktu untuk melakukan diskusi dulu dengan manajemen atau menyiapkan budget whatever it is, tapi seringkali dilakukan dengan cara tertulis, ya. Mungkin Anda juga mengalami model lain atau bentuk lain yang dilakukan oleh customer ketika melakukan delaying decision ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tentunya kondisi ini tidak mudah bagi sales atau seorang pebisnis yang mencoba untuk menjual solusinya, ya. Hal ini bisa menjadi frustrating buat setiap orang, bahkan bisa menjadi stressful. Kenapa? Karena rencana kita bisa berubah. Awalnya kita udah planning, ini account atau ini bisnis akan bisa masuk dalam 1 bulan ke depan, ternyata hilang lost track. Kita nggak tahu kapan lagi akan bisnisnya akan terjadi. Kemudian waktu yang sudah kita habiskan juga membuat kita frustrasi, ya, karena kita pasti sudah habiskan waktu yang banyak, effort yang banyak, bukan hanya waktu untuk bisa membawa solusi terhadap account tersebut, ya. Mungkin Anda juga mengalami hal ini dan merasakan hal yang berbeda. Silahkan juga tulis di komentar apa yang Anda pikirkan atau kondisi apa yang Anda alami ketika terjadinya hal ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendiskusikan bagaimana kita menghandle situasi ini. Yang pertama adalah cari tahu dulu 3 hal berikut. Jadi seperti yang telah saya sampaikan juga pada video sebelumnya, ketika Anda ingin melakukan tindakan atau mencari solusi, Anda harus tahu latar belakang penyebab. Jadi ini adalah saat di mana Anda mengetahui apa latar belakangnya. Jadi yang pertama adalah Anda harus tahu siapa yang melakukan penundaan. Terutama ketika Anda berjualan terhadap sebuah organisasi atau kepada pembeli yang decision maker-nya bukan satu orang, Anda harus tahu siapa sih sebenarnya yang melakukan penundaan. Cari tahu ini, Anda bisa cari waktu berkomunikasi dengan customer-nya atau melalui email atau cara apapun. Yang penting Anda harus tahu siapa yang melakukan penundaan. Kemudian yang kedua adalah Anda harus pastikan bahwa ini penundaan terukur atau tidak.
tanyakan kepada customer. Kalau dia menyatakan dia akan melakukan assessment, tanyakan sampai kapan Pak, kira-kira kapan saya akan berdiskusi lagi dengan Bapak, kapan informasi lain lagi apa yang dibutuhkan misalnya. Pastikan bahwa penundaan itu terukur. Dan nomor 3 yang paling penting adalah kenapa mereka harus melakukan penundaan. Anda harus tanyakan ini dan cari tahu 3 hal ini. Baik, setelah Anda mengetahui 3 hal tersebut, siapa yang melakukan penundaan, Anda bisa memfokuskan conversation berikutnya, diskusi berikutnya dengan orang tersebut. Kemudian Anda setelah melihat apabila dia terukur atau tidak. Kalau tidak, Anda harus bangun bagaimana untuk memastikan kepada customer seberapa lama dia butuh waktu untuk mengakses, pastikan itu. Dan yang ketiga adalah kenapa tadi. Nah, kenapa ini kemudian kita harus tangani, ya. Apabila kita paham kenapa, kita akan mudah untuk membangun solusinya. Yang pertama, pastikan bahwa customer ini sekedar delaying atau tidak mau membeli. Ketika dia delaying decision making, benar-benar cuma delaying atau tidak membeli. Tidak ada rencana membeli. Kalau tidak ada rencana membeli, silahkan lihat video sebelumnya yang berjudul Why Customers Don't Buy. Saya akan taruh di kolom deskripsi link video tersebut. Silahkan lihat di situ, ada 6 alasan kenapa customer tidak membeli. Anda akan address dengan Anda pahami apa penyebabnya, kemudian di solve dengan selling skill. Nanti di lain video kita akan bahas satu persatu bagaimana melakukan selling skill yang baik agar hal tersebut tidak terjadi. Apabila customer benar-benar hanya delaying, bukan berencana tidak membeli, berarti ada satu hal lagi yang membuat customer melakukan ini, adalah no urgency. Tidak ada urgency. Perhatikan, benar nggak tidak ada urgency? Atau hanya mereka perlu melakukan assessment, perlu memastikan budget cukup, kemudian akan mengupdate pada Anda dalam 1-2 minggu atau 1 bulan. Atau benar-benar tidak urgensi, mungkin dia butuh tapi tidak terlalu ada urgensi. Lihat, jadi ini penyebab kalau Anda lihat video saya sebelumnya ada 6 penyebab, ini 6 penyebab ke-7 sebenarnya no urgency. Tapi no urgency ini hanya terjadi akan membuat terjadinya delaying. Pastikan cek apakah customer-nya tidak punya urgency. Hal lain yang membuat hal ini adalah yang terakhir, lack of value. Jadi ketika Anda berdiskusi dengan customer, menjelaskan produk Anda, menjelaskan solusi Anda, produk Anda bisa begini, solusi Anda bisa begitu, perusahaan Anda bisa melakukan berbagai hal yang Anda sampaikan kepada mereka, value-nya tidak terbangun pada customer. Mungkin yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan yang permasalahannya, atau Anda mungkin gagal memahami permasalahannya sehingga yang Anda ceritakan adalah solusi yang tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Pada intinya lack of value. Jadi lihat 3 hal ini, saya ulang lagi. Yang pertama adalah apakah customer hanya mendelay atau tidak berencana beli. Yang kedua, lihat apakah mereka punya urgency atau no urgency. Yang ketiga adalah jangan-jangan Anda lack of value. Pastikan bahwa value yang Anda sampaikan sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi masalah buat customer. Nah, setelah memahami ini, apa yang dapat Anda lakukan? Untuk masalah yang 3 hal tadi, yang masalah pertama tadi Anda bisa perbaiki selling skill prosesnya, yaitu ketika jawabannya adalah customer don't buy, perbaiki selling skill-nya, kita akan bahas di video-video lain. Ketika yang terjadi ada kedua, no urgency, yang Anda lakukan adalah diskusikan cause of delaying decision. Kalau Anda dari awal conversation dengan customer sudah berfokus kepada permasalahan customer, Anda akan tahu apa yang mereka ingin capai dari diskusi dengan Anda, apa yang ingin mereka capai dengan membeli produk sejenis dengan Anda yang Anda tawarkan. Diskusikan dengan mereka, sekiranya Pak, bahwa saya berikan contoh, sepemahaman saya bahwa Bapak membutuhkan A, B, C untuk meningkatkan produksi atau output Bapak di tahun depan. Sekarang sudah Q3 atau Q4. Apabila Bapak melakukan ini di Q1 tahun depan, apakah rencana Bapak dapat tercapai? Diskusikan dampak dari penundaan yang dilakukan. Apabila penyebabnya terjadi karena no urgency. Yang ketiga adalah tadi yang saya sampaikan adalah lack of value. Ketika
ini kondisi di mana customer melihat bahwa apa yang sudah Anda jelaskan kurang kena dengan apa yang mereka inginkan, atau kayaknya nggak merupakan solusi yang kuat. Menarik, bagus, iya, tapi mungkin bukan sesuatu yang extraordinarily akan membantu saya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya permasalahan utama adalah, saya kembali lagi, selling skill. Jika Anda tidak mampu membangun pemahaman yang benar tentang kebutuhan customer, apa yang mendorong kebutuhan tersebut, kenapa, latar belakang kebutuhan tersebut, Anda kesulitan untuk membangun proposal yang baik yang berdampak buat si customer. Jadi pastikan selling skill Anda, proses selling skill Anda baik. Kemudian ketika sudah terjadi masalah seperti ini, yang Anda dapat lakukan, Anda diskusikan lagi pemahaman Anda tentang dia. Misalnya, Pak, pemahaman saya, Bapak membutuhkan ini karena ini. Latar belakangnya begini, dan urgensinya seperti ini. Apakah pemahaman saya sudah benar? Tes kembali pemahaman Anda. Setelah Anda paham dan customer-nya menjelaskan sudah sesuai, atau mungkin Anda dapat informasi baru dari sana, bangun kembali value-nya. Bagaimana produk Anda, organisasi Anda, dan Anda sendiri, tim sebagai sales ataupun mungkin tim dari perusahaan dapat membantu customer untuk membangun solusi untuk memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu yang dapat Anda lakukan ketika ternyata lack of value. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan sehubungan dengan customer delaying decision making. Saya resume kembali tiga. Yang pertama adalah cari tahu siapa yang melakukan delaying decision. Yang keduanya adalah apakah penundaan tersebut terukur. Yang ketiga adalah kenapa. Kemudian tiga yang berikutnya adalah pastikan bahwa apakah hal tersebut hanya sekedar delaying atau tidak ada rencana membeli. Kalau tidak ada rencana membeli, lihat video di deskripsi judulnya Why Customers Don't Buy. Yang kedua adalah cek apakah jangan-jangan no urgency. Tadi kita sudah bahas bagaimana memecahkan masalah no urgency, yaitu discuss the cost of delaying decision. Apa dampaknya apabila mereka melakukan delaying decision. Yang ketiga adalah lack of value. Jangan-jangan diskusi Anda selama ini tidak kuat value-nya diterima oleh si customer. Apabila ini terjadi, yang dilakukan adalah reinforce the value. Demikian diskusi kali ini. Kita akan kalau ada kesempatan lagi, kita akan diskusikan hal-hal lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Apabila ini bermanfaat, silahkan juga share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih.